Selamat sore Pak Tegar dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Francisca Delita. Saya di sini ingin memulai presentasi kelompok saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan mengenai PT Agung Podomoro Land. APLN itu dari Agung Podomoro Group. Tahun 1969, APG ini mendirikan pengembangan pertamanya, yaitu kompleks perumahan di daerah Simprung, Jakarta Selatan, dan menyelesaikan pembangunannya pada tahun 1973. APLN didirikan pada 30 Juli 2004 dengan nama PT Tiara Metropolitan Jaya. Tahun 2010, pemegang saham mereka itu menyelesaikan restrukturisasi perusahaan. Dari tahun 1973 sampai sekarang, anggota APG itu menyelesaikan dan memulai pembangunan lebih dari 70 proyek properti, mulai dari apartemen, perumahan, mall, ruko, hotel, rumah tinggal, Soho, dan menara kantor. APLN itu pengelola real estate, retail, komersial, dan perumahan yang punya model pengembangan properti mulai dari pembebasan lahan, pengadaan, desain, pengembang, manajemen proyek, penjualan, penyewaan, pemasaran, komersial. APLN ini juga dikenal sebagai pelopor konsep superblok. Nah, superblok ini maksudnya itu dia nyatuin perumahan detail, rekreasi, dan ruang kantor dalam satu kompleks pengembangan bertingkat tinggi. Grup Agung Podomoro ini punya beberapa properti proyek landmark kualitas tinggi terkenal kayak Kota Senayan, Kuningan, dan kompleks Kota Podomoro andalan mereka. Nah, di sini ada visi dan misi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perusahaan Mustika Ratu. PT Mustika Ratu Terbuka merupakan perusahaan nasional dalam industri pembuatan jamu, kosmetik, dan bahan-bahan untuk perawatan kecantikan. Pendirinya itu putri keturunan Keraton Surakarta BRA Muriati Sudibyo. Sampai saat ini, Mustika Ratu sudah mempekerjakan lebih dari 3.000 orang karyawan yang sudah memproduksi banyak varian jamu dan kosmetik. Di antaranya yaitu perawatan rambut, wajah, dan perawatan badan. Nah, di sini ada misi perusahaan. Jadi ada tradisi keluarga akan keterampilan membuat jamu dan meramu bahan-bahan alami yang nantinya dibuat untuk perawatan, kesehatan, dan kecantikan. Juga memilih tumbuhan berkhasiat lainnya yang dulu masih jadi monopoli bangsa asing. BRA Muriati mempraktikkan keterampilan saat sudah nikah. Untuk ngisi luangnya, dia buat berapa jenis jamu dan lulur, terus dikasih ke istri teman suaminya. Karena banyak orang yang suka, akhirnya banyak yang mulai pesen jamu. Dia mulai buat produk dalam skala besar di tahun 1973. PT Mustika Ratu berdiri, yaitu tahun 1975. 14 Maret 1978 mulai beroperasi dan didistribusikan ke toko-toko. 8 April 1981 itu dia diriin pabrik pertamanya di Ciracas, Jakarta Timur, dan diresmiin tahun 2000. Mustika Ratu mulai luasin distribusi produk dan franchise spa sampai ke negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Selain itu, Mustika Ratu juga dapat banyak penghargaan. Tahun 2018, Mustika Ratu lebarin pasar penjualan ke negara-negara kayak Kanada, Amerika Serikat, Cina, Irak, Selandia Baru, Bulgaria, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu kasih pelayanan lewat konsep Garuda Indonesia Experience yang ngedepanin keramah tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Sekarang Garuda Indonesia merupakan maskapai bintang 5 dengan berbagai apresiasi skala internasional. Nah, di sini ada visi dan misi perusahaan. Sejarah dari Garuda Indonesia yaitu 26 Januari 1949. Auri nyewain pesawat Indonesian Airways. 1949 itu Indonesian Airways berakhir setelah disepakatinya konferensi meja bundar atau KMB. 21 Desember 1949 ada perundingan lanjutan tentang berdirinya maskapai nasional. Presiden Soekarno memutuskan nama maskapainya itu Garuda Indonesia Airways atau GIA. Nah, pas masa peralihan ini direktur utama pertamanya GIA itu orang Belanda, dan armada pertama GIA itu juga bukan Indonesian Airways punya Auri. 28 Desember 1949 dua pesawat Dakota ke Yogyakarta untuk jemput Soekarno dibawa ke Jakarta lagi, yang juga nandai perpindahan ibu kota ke Jakarta lagi. Sejak itu GIA terus berkembang sampai sekarang dikenal jadi Garuda Indonesia. Nah, tahun 1950 Garuda Indonesia jadi perusahaan negara. Garuda Indonesia pas ini melayani 83 destinasi di seluruh dunia, dan di Januari 2017 jumlah penerbangan lebih dari 600 per hari dan jumlah armada 196 pesawat.
Selanjutnya yaitu sejarah perusahaan XL. XL mulai beroperasi secara komersial tanggal 8 Oktober 1996 dan merupakan perusahaan swasta pertama yang nyediain layanan telepon seluler di Indonesia. Tanggal 29 September 2005 daftarin sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Setelah itu nama diubah jadi PT XL Komindo Pratama Terbuka atau disingkat XL. 16 November 2009 nama diubah jadi PT XL Axiata. 2008 itu XL udah kerjasama sama 353 operator seluler di 140 negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis risk dan return. Menurut kelompok kami, dilihat dari tahun 2015 sampai tahun ini, di tahun 2017 bulan September pertengahan punya nilai saham tertinggi, yaitu 4.000. XL Axiata memang cukup menguntungkan, tapi juga punya risiko yang lumayan tinggi. XL Axiata ini punya saingan yang cukup ketat di akhir-akhir ini. Di pertengahan Maret memang harga sahamnya mengalami penurunan dan pertengahan bulan Maret jadi titik terendah dari awal Januari sampai bulan Mei ini, yaitu sebesar 1.500, tapi mengalami kenaikan di akhir bulan April dengan nilai harga saham 2.540. PT XL Axiata ini pun punya potensi yang kuat karena udah jual towernya, jadi bisa memperkuat modal dan return perusahaan. Menurut kami, investor perlu beli saham dari perusahaan ini walaupun memang sedang dalam krisis, tapi untuk jangka panjangnya perusahaan ini tuh cocok diinvestasiin karena makin ke depan populasi kan bertambah dan makin banyak orang yang butuh gadget dan pasti perlu kartu elektronik kayak XL. Maka untuk jangka panjang perusahaan ini masih punya potensi yang kuat. Selanjutnya yaitu PT Garuda Indonesia. Dari data yang kami olah, dalam beberapa bulan ini PT Garuda Indonesia mengalami penurunan yang cukup tinggi. Kita bisa lihat dari data di Yahoo Finance, sejak Februari Garuda Indonesia itu udah mulai mengalami penurunan dengan titik terendah di pertengahan 23 sampai 25 Maret, nyebabin harga saham yang murah untuk perusahaan ini. Lihat kondisi sekarang, memang saham PT Garuda Indonesia punya risiko tinggi karena dari permintaan udah dihancurin untuk tetap di rumah, terus juga orang kan nggak mau ambil risiko kena virus. Selain itu juga beberapa bandara kan nggak diperbolehin untuk ngelakuin penerbangan. Tapi dari segi tingkat pengembalian, PT Garuda Indonesia ini punya return yang tinggi ke depannya karena Garuda Indonesia kan punya kualitas layanan dan transportasi yang tinggi. Garuda Indonesia juga punya potensi yang kuat karena setelah pandemi kita pasti masih butuh penerbangan. Terus pertengahan bulan April ini pun udah nunjukin adanya kenaikan harga saham karena banyak investor lihat ini sebagai peluang untuk beli saham PT Garuda Indonesia. Menurut kami, tidak ada salahnya untuk membeli saham untuk jangka panjang karena Garuda Indonesia itu punya penerbangan dengan kualitas yang terbaik di Indonesia, jadi kedepannya pasti punya potensi yang kuat. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selamat sore Pak Tegar dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Frederico Riva. Di sini saya akan membahas tentang analisis risk and return di perusahaan Mustika Ratu dan Podomoro. Yang pertama adalah PT Mustika Ratu, atau yang dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di dalam bidang kecantikan. Jika dilihat dari segi analisis risk and return, maka kelompok kami berpendapat bahwa perusahaan ini memang punya risk yang cukup besar, tetapi juga memiliki return yang besar. Ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang sudah mengenal dan memakai produk-produk dari Mustika Ratu, sehingga memperkuat saham perusahaan itu sendiri. Tetapi banyak juga masyarakat yang kurang cocok dengan produk ini, sehingga di sisi lain juga memperlemah perusahaan. Kelompok kami menyarankan untuk membeli saham ini sebesar 10-30%, dikarenakan saham ini sangat menguntungkan dalam jangka panjang bisa dilihat dari data. Dan kenapa 10-30%? Karena kelompok kami menyarankan untuk menerapkan teori don't put egg on one basket. Yang selanjutnya adalah PT Agung Podomoro Land Tbk. Dari segi risiko, perusahaan ini memiliki risiko yang cukup besar, dikarenakan memang dari tahun-tahun sebelumnya, perusahaan ini memiliki hutang-hutang yang besar, dan perusahaan ini belum mampu untuk membayarnya. Tetapi dari segi returnnya, perusahaan ini memiliki return yang cukup tinggi, dikarenakan walaupun PT Agung Podomoro Land dilihat tidak begitu mampu atau memiliki potensi yang cukup kuat untuk membayar hutang-hutangnya, tetapi PT Agung Podomoro Land ini memiliki beberapa properti yang dinilai sangat kuat. Kelompok kami berpendapat bahwa untuk membeli saham perusahaan ini untuk jangka panjang, karena kedepannya perusahaan ini akan mendapatkan izin untuk membangun Pulau G, di mana bisa menyebabkan penguatan saham perusahaan. Belum lagi dikabarkan ibu kota Indonesia akan dipindahkan
ke Kalimantan, di mana banyak masyarakat yang hendak atau ingin membeli properti dari perusahaan ini, yang bisa menyebabkan penguatan harga saham perusahaan di kedepannya. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang peluang perusahaan tersebut, yaitu PT Garuda Indonesia. Dari segi bisnis dijalankannya, perusahaan ini, PT Garuda Indonesia, dalam segi bisnis itu adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan ini memiliki bisnis seperti PT Aerowisata yang melayani perhotelan, yang memiliki bisnis aerowisata, food service, dan lain-lain. Sektor yang dimasuki Garuda Indonesia adalah sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, dengan sektor industrinya adalah transportasi. Garuda Indonesia melayani dalam segi industri, perjalanan, dan pariwisata. Keberhasilan Garuda Indonesia dalam mencetak laba sejalan dengan pendapatan yang tumbuh dari 2018 sebesar 4,33 miliar US dollar menjadi 5,54%, yakni 4,57 miliar US dollar pada tahun 2019. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat sore Pak Tegar, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Joshua Donai, NPM 18032 4459. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perusahaan selanjutnya adalah Agung Podomoro Land. Dari segi bisnisnya itu adalah estate, termasuk akuisisi lahan, pengembangan dan penjualan tanah, baik lahan untuk perumahan maupun industri, dan penjualan tanah beserta bangunannya. Dari segi industri, Agung Podomoro Land ini menjadi pengembang properti. Jadi dia ini udah terkenal, dan Agung Podomoro Land ini mampu melakukan dalam pengembangan superblok, perbelanjaan, kantor, hotel, apartemen maupun rumah tinggal yang berkualitas tinggi. Contohnya itu Sao Podomoro City. Dari sektor properti, perumahan, dan konstruksi bangunan. Ekonomi makronya pada awal 2019 sampai September penjualan belum mencapai target. Jadi targetnya itu 3 triliun tapi hanya sampai 1,4 triliun saja. Meskipun pemerintah sudah memangkas suku bunga acuan dan loan to value, tapi hal ini tidak terlalu berdampak pada perseroan. Kenapa? Karena mayoritas pelanggan mengambil skema KPR, yaitu lebih menguntungkan penjualan perumahan di bawah 1 miliar. Yang selanjutnya ada Mustika Ratu. Jadi dari bisnisnya itu ada 3, yaitu consumer goods. Contohnya itu ada Mustika Ratu sebagai brand utama. Kemudian yang kedua ada wellness and spa. Contohnya itu ada Taman Sari, House of Mustika Ratu. Yang ketiga itu ada affiliates. Jadi ada lembaga pendidikan pelatihan Moriarty Sudibyo, dan yang terkenal Putri Indonesia. Jadi dari sektor industri yang dijalankan oleh perusahaan Mustika Ratu adalah pembuatan jamu, kosmetik, dan bahan-bahan untuk perawatan kecantikan. Nah, prospek yang baik tertuju pada sektor industri kecantikan. Sektornya itu industri barang konsumsi. Dari ekonomi makronya, Mustika Ratu memiliki penjualan yang berjalan cukup baik hingga dari Maret 2020 meskipun di tengah pandemi COVID-19. Mereka meluncurkan produk antiseptik. Jadi sampai kuartal ketiga 2019, Mustika Ratu mengalami penurunan penjualan hampir 7%. Namun laba Mustika Ratu justru naik melesat 192% menjadi 2,3 miliar. Selanjutnya ada perusahaan Excel Axiata. Jadi dari bisnisnya dari tahun 2012, Excel Axiata udah berfokus pada bisnis komunikasi, data, dan investasi secara komprehensif dan infrastruktur jaringan. Jadi menggelar lebih dari 11.000 BTS baru, dan pada tahun 2020 penjualan 2.782 unit menara telekomunikasi dengan harga nilai transaksi 4,05 triliun. Dari segi industri, Excel Axiata bekerja sama dengan Seret melalui Excel Business Solution. Di sini menerapkan solusi Internet of Things dalam pengembangan smart poultry. Ini guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi unggas. Axiata ini memiliki sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Subsektornya telekomunikasi. Yang terakhir, ekonomi makro. Di tahun 2019, dari segi ekonomi, Excel Axiata meraih pendapatan sebesar 25,155 triliun. Ini didorong dari peningkatan pendapatan layanan sebesar 15% year on year. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di
Di sini bisa saudara lihat bahwa perhitungan portofolio dari saham Mustika Ratu dan Agung Podomoro Land. Sebelumnya, kelompok kami telah menganalisis korelasi antara XL Axiata, Agung Podomoro, Mustika Ratu, dan Garuda Indonesia. Dan dari keempat saham, Agung Podomoro dan Mustika Ratu lah yang mempunyai korelasi yang paling tinggi. Bisa dilihat portofolio returnnya 0,23. Dari hasil portofolio tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perusahaan Mustika Ratu dan Agung Podomoro memiliki korelasi yang paling tinggi. Dari hasil perhitungan, disarankan memaksimalkan manfaat dari portofolio yang diberikan risk return sebesar 0,63, paling kecil dengan proporsi saham Mustika Ratu 65% dan saham Agung Podomoro Land 35%. Kenapa kami memilih Agung Podomoro Land? Karena Agung Podomoro Land adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, seperti apartemen, mal, dan sebagainya. Agung Podomoro sudah beredar di Indonesia seperti di Jakarta, di Medan, di Balikpapan, dan kota-kota besar lainnya. Walaupun pada tahun 2019 Agung Podomoro mengalami penurunan sampai terancam gagal bayar hutang, tetapi perlu diingat, Agung Podomoro sudah berusaha melunasi hutang-hutang tersebut. Dan perlu saudara ingat pula bahwa Agung Podomoro adalah pemain lama di Indonesia dalam bisnis properti, yang menyebabkan kita tidak perlu meragukan lagi kinerjanya, terus habis itu produk yang dihasilkannya. Pada tahun 2020, Agung Podomoro Land cenderung stabil akibat COVID atau bahkan menurun. Karena akibat COVID ini masyarakat cenderung tidak konsumtif, terutama dalam membeli properti. Terus kelompok kami kenapa memilih Mustika Ratu? Karena seperti saudara ketahui, Mustika Ratu adalah perusahaan yang mengeluarkan perlengkapan kecantikan, seperti contohnya masker, cem-cem untuk rambut, dan lain-lain. Walaupun Mustika Ratu adalah merek lokal Indonesia dari zaman dahulu dan sempat kalah dari brand-brand yang berluncuran pada zaman sekarang, tetapi Mustika Ratu tetap menunjukkan eksistensinya dengan cara seperti saat ini. Seperti yang kita tahu, saat ini sedang masa pandemi. Oleh karena itu, Mustika Ratu mengeluarkan obat-obatan dan hand sanitizer, dan kami percaya bahwa saham Mustika Ratu akan naik kembali dengan adanya penjualan hand sanitizer serta kualitas Mustika Ratu yang terpercaya dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Walaupun kami yakini naiknya saham Mustika Ratu tidak terlalu pesat, tapi secara perlahan. Tetapi kami yakin bahwa saham Mustika Ratu akan naik, begitu juga saham Agung Podomoro Land. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.